Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau cerita nih, cerita nyata seseorang. Moga aja menjadi inspirasi dan ada manfaatnya ya. Jadi begini ceritanya, kalau nggak salah itu tahun 2018. Seorang ibu memiliki beberapa orang anak, ingin memulai usaha. Kemudian dia niat mau menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa ya nih usahanya? Kebetulan ya ibunya dari si ibu itu suka buat rengginang. Jadi rengginang tahu kan teman-teman? Rengginang itu adalah makanan khas Sunda ya, yang enak tuh. Nah, ibunya suka buat rengginang, akhirnya dia jajain mau goreng, kemudian mau dia jual. Kak, bingung nih gimana cara jualannya. Nah, kebetulan waktu itu belum belajar tuh bagaimana jualan di marketplace, bagaimana jualan di sosial media. Jadi dia goreng, kemudian dia coba tuh dititip-titipin di warung-warung, nitipin di stasiun kan, kalau di depan stasiun banyak tuh yang jualan. Tapi apa yang didapatkan oleh si ibu itu selalu aja penolakan, kebanyakannya ya. Soalnya kan itu memang makanan yang sudah banyak orang tahu. Akhirnya pulang, kadang-kadang terjual satu, kadang nggak terjual, kadang pulang dalam keadaan basah kuyup, hujan-hujanan. Tapi dia nggak nyerah tuh, besoknya pergi lagi, jualan lagi, begitu lagi terus. Nah, sampai suatu waktu dia berpikir, ini kayaknya sesuatu ada yang salah ya. Kenapa ya selalu jualannya dapat tidak mengenakan? Akhirnya dia menemukan seorang yang mengatakan bahwa niat usaha itu bukan niat mencari uang, tapi harus niat ibadah. Karena akhirnya mau betulkan niat nih. Bismillah ya Allah, saya niat ibadah karena Allah. Akhirnya dia jualan lagi tuh, si ibu itu tawar-tawarin lagi. Qadarullahnya itu hari itu ternyata lebih dari sebelumnya, lebih menyakitkan hati itu. Udah kehujanan juga waktu itu ya, udah nggak terjual lah, dapat penolakan, dapat cibiran ya. Apa nih rengginang jadul, di sini juga banyak, mahal lagi kan. Akhirnya dia pulang. Pas pulang, nah si ibu itu akhirnya dia berpikir ya, kok kenapa ya selalunya rengginang ini dibilangnya makanan jadul. Kemudian dia berpikir, oh iya coba ya buat sesuatu gitu kan. Kalau makan rengginang itu karena renyahnya dia suka jatuh-jatuh ya teman-teman, remah-remahnya itu. Makanya kita coba membuat bulat-bulat kecil gitu, seperti sebesar kelereng gitu, yang nanti tinggal lap dimakan gitu ya. Maka dia buat seperti itu, kemudian goreng, habis digoreng mau di packing, kok mana enaknya gitu ya, gitu, mana cantiknya gitu ya, jual seperti ini gitu rengginang. Maka si ibu itu kan memodifikasi rengginang itu, campur dengan bumbu-bumbu, ada bumbu keju, ada bumbu balado. Kemudian dia coba belajar Facebook gitu ya. Itu kemudian juga belajar bagaimana cara packing yang bagus gitu. Terus dia buat stiker juga. Nah, udah mulai ada pembeli, ada yang mau menjual. Terus dia kan punya anaknya, anaknya tuh bilang, coba baru deh ada dipakein coklat. Masa sih aneh gitu ya, makanan asin di topping pakai coklat. Tapi dia bilang kenapa tidak, hanya dicobalah tuh rengginang yang pop yang tadi itu ditopingin pakai coklat, pakai green tea, pakai blueberry, kan jadi cantik ya. Kemudian tiba-tiba suatu waktu dia telepon, ada yang nelpon dia, siapa yang nelpon gitu ya, pikir yang mau beli rengginang. Tiba-tiba nih katanya, ibu bisa nggak saya liput usaha ibu. Heran kan, kok usaha saya mau diliput, apa istimewanya? Soalnya ibu makanannya aneh, nyentrik gitu katanya. Kok ada rengginang tapi
pakai topping coklat gitu. Ya akhirnya pikir nggak apa-apa lah, siapa tahu ya ini mungkin jalan Allah gitu ya. Akhirnya dia kemudian diliput. Waktu itu nama stasiun TV swasta, kalau nggak salah DAI TV ya. Nah waktu abis diliput tuh ngobrol-ngobrol dengan yang ngeliputnya, mungkin nggak tahu ya terinspirasi atau bagaimana, akhirnya dia minta ngeliput lagi dengan tema yang lain. Habis itu ibu jadi narasumber ya katanya gitu. Dengan tanpa pengalaman, belum tahu bagaimana bicara di depan TV ya, akhirnya memberanikan diri, diiyahkan. Setelah itu ada lagi tuh telepon lagi beberapa bulan kemudian ya dari stasiun TV lagi. Dia bilang tahu dari Instagram. Jadi karena ibu tuh udah belajar kan Instagram, maka diliput lagi di stasiun televisi yang ini, stasiun lain ya, namanya El Sinta TV. Akhirnya habis itu semakin belajar tuh, tambah belajar. Ibu-ibu itu qadarullah ya, Allah maha baik, Allah maha hebat. Maka ditakdirkan untuk buat MOU dengan pasar retail modern, yaitu membuat MOU di 10 toko. Akhirnya terpampang lah rengginang yang inovasi tadi di toko-toko Transmart ya. Kemudian waktu pandemi kemarin diliput lagi sama syuting bareng dengan Bapak Sandiaga Uno. Nah teman-teman, dari cerita yang saya sampaikan panjang lebar tadi itu kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, niat mau mulai usaha atau mau apapun itu bukan hanya mau usaha, harus niat ibadah karena Allah. Uang atau hasil atau keuntungan itu adalah bonus. Karena kalau kita niat ibadah karena Allah, apabila kita mendapat apapun itu, baik kepedihan sekalipun, maka kita akan serahkan kepada Allah. Serahkan niat kepada Allah. Pasti ada baiknya setelah itu. Yang kedua, itu belajar. Itu terus belajar dan kemudian berani mencoba, buat inovasi. Jadi dari kegagalan atau dari ketidakenakan, dia mencoba untuk mengambil sesuatu yang positif. Dan yang ketiga adalah berserah diri. Apapun yang Allah beri, maka mencoba untuk memahami, untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia yakin bahwa setelah kepedihan pasti ada kebahagiaan. Setelah malam pasti ada siang. Setelah ketidakenakan pasti ada sesuatu yang membahagiakan. Maka jangan berputus asa. Ya, itulah cerita pada kali ini. Moga-moga yang mendengarkan dan saya juga akan menjadi lebih semangat, akan menjadi lebih banyak lagi untuk memberi manfaat kepada banyak orang, sehingga apa yang dibuat ini tidak sia-sia, hidup kita tidak sia-sia. Ya teman-teman, cerita kali ini moga-moga ada manfaatnya, menjadi motivasi buat yang mendengarkan. Silahkan komen kalau ada yang mau dikomen sama teman-teman, saya bersyukur sekali ada feedbacknya, atau mungkin mau dibagikan kepada teman-teman yang lain apabila merasa ini ada manfaatnya. Sekian dari saya, cerita ini semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.